Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hapsari SPD. Saya guru BK SMA Negeri 1 Timpe, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada apresiasi GTK tahun 2023, saya akan berbagi praktik baik mengenai kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan mengangkat topik Say No to Drugs. Dalam kegiatan proyek profil Pancasila, saya berperan sebagai koordinator proyek yang mana saya merencanakan serta berkolaborasi dengan guru-guru sebagai fasilitator kegiatan. Selain itu, saya juga memantau jalannya proyek agar berjalan dengan lancar. Pemilihan topik Say No to Drugs dilatar belakangi oleh letak geografis sekolah yang sangat strategis dalam penyebaran narkoba, di mana letak geografis SMAN 1 Timpeh terletak di perbatasan 3 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus narkoba di daerah Damasraya semakin meningkat. Bahkan ada satu kasus pasangan suami istri yang diamankan oleh Polresta Damasraya sebagai terduga pemakai dan pengedar narkoba yang berada di wilayah sekitar sekolah kami. Hal ini membuat saya prihatin dan ingin membuat suatu terobosan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan topik Say No to Drugs. Dengan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya melalui topik Say No to Drugs, diharapkan peserta didik memiliki pribadi yang mampu menjaga fisik dan mentalnya serta dapat berpikir kritis mengenai permasalahan yang terjadi seputar penyebaran narkoba. Tantangan dalam pelaksanaan proyek ini adalah masih adanya 1-2 orang guru yang belum mau ikut berkolaborasi dalam proyek ini, serta ada sebagian siswa yang menganggap pelaksanaan proyek sebagai kegiatan yang tidak penting. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku peserta didik yang suka keluar masuk saat proyek berlangsung, serta cabut pada saat pelaksanaan proyek. Selanjutnya yaitu aksi dari kegiatan P5, diawali dengan lokakarya dalam pemilihan tema proyek serta topik proyek P5. 3 tema yang terpilih adalah kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, serta bangunlah jiwa dan raganya. Setelah menetapkan 3 tema untuk 1 tahun, maka kegiatan selanjutnya adalah menetapkan koordinator dan guru fasilitator dan pembuatan jadwal. Selanjutnya, saya bersama tim fasilitator merancang modul proyek dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan topik Say No to Drugs. Selanjutnya yaitu sosialisasi kegiatan P5 kepada siswa kelas 10 fase E. Selanjutnya yaitu penerapan metode ajar dengan topik Say No to Drugs dengan prinsip berpihak pada murid menjadikan peserta didik aktif dalam mengikuti kegiatan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pemudahan harapan bangsa sehat dan berprestasi tanpa narkoba. Kegiatan menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL, Project Based Learning atau PBJBL, dan Discovery Learning atau DL. Dengan judul Jangan Mengisapnya atau Otakmu Akan Rusak Akibatnya. Jadi kita semua sudah tahu tentang bahayanya narkoba yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Dari sekian banyak efek, otak yang terkena narkoba atau zat adiktif lainnya tentu dapat memberikan pengaruh buruk terhadap diri kita. Karena otak itu merupakan organ terkompleks bagi tubuh kita. Organ dapat mengatur fungsi-fungsi dasar tubuh, otak dapat membuat kita berpikir dan melakukan sesuatu dengan baik. Jadi jika otak kita sudah rusak, maka perilaku kita tidak akan baik. Apalagi yang sudah candu. Misalnya dia sudah candu terus dia dalam keadaan sakau, merasa tidak nyaman atau kesakitan, dan dia akan mencari cara untuk mendapatkan narkoba. Misalnya dia tidak ada cara untuk mendapatkan narkoba, jadi dia melakukan hal seperti mencuri dan melakukan kejahatan yang lainnya. Kegiatan tersebut menumbuh kembangkan nilai-nilai dari dimensi pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, dan bernalar kritis. Dalam kegiatan P5, kita juga melaksanakan panen karya. Panen karya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pameran. Semua karya peserta didik ditampilkan pada event tersebut. Kami juga mengundang kepala sekolah serta OSIS SMP sekolah terdekat untuk dapat melihat karya peserta didik kami.
dan lebih rapi. Kami sangat senang dengan adanya proyek ini karena membantu atau mengimbau kami membuat suatu kreasi dan karya yang belum. Kolaborasi antara kita dan teman kreativitas, ide, saran dalam mengerjakan proyek mencerminkan rasa kejenius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianingsi, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Timpeh. Dengan adanya proyek profil pelajar Pancasila, saya sangat berterima kasih sekali karena dapat mengajarkan dua dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu Say No to Drug, dari dimensi iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa manusia menjauhi segala larangannya untuk tidak menggunakan obat-obat terlarang. Dari sisi kemandirian, mereka dapat menjaga diri agar terhindar dari kegiatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Terima kasih. Dari 64 orang siswa yang menjawab refleksi ini, ada 31,3% siswa di kelas 10 E1, 21,9% kelas E2, 18,8% kelas E3, dan 28,1% kelas E4. Untuk jawaban yang pertama, dari diagram ini kita bisa lihat bahwa kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menarik, sehingga tidak membuat saya merasa bosan. Dari pernyataan ini, sebanyak 79,7% siswa menjawab setuju. Yang kedua, menurut saya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengajarkan saya berkolaborasi dengan orang lain. Pada pernyataan ini, sebanyak 95,3% menjawab setuju. Kemudian yang ketiga, menurut saya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengajarkan saya bertanggung jawab atas proyek yang diberikan. Pada pernyataan ini, sebanyak 90,6% siswa menjawab setuju. Menurut saya, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan ruang kebebasan dalam berinovasi dan berkreativitas. Pada pernyataan ini, sebanyak 84,4% siswa menjawab setuju. Dan yang kelima, menurut saya, kegiatan proyek penguatan profil Pancasila memberikan pembelajaran yang sangat bermakna, sehingga dapat saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pernyataan ini, sebanyak 78,1% siswa menjawab setuju. Pada hasil refleksi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan proyek penguatan profil Pancasila memberikan dampak yang positif bagi peserta didik. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi guru-guru di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.